Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, marilah kita bersama-sama mendengarkan jingle Pilkada Memilih untuk Sumatera Utara. Saatnya kita untuk memilih. Marilah rayakan pesta demokrasi. Langkahkanlah kakimu, bergeraklah. Gunakan hak pilihmu semua untuk bangsa. Mari kita memilih gubernur dan wakil gubernur 27 November 2024. Ayo kita memilih, suaramu sangat berarti. Berikan kontribusi, salurkan aspirasi. Yakinkan pilihanmu, kita pemilik suara sebagai sarana integrasi untuk Sumatera Utara. Ramai kita memilih demo. Ojo lali, pilih gubernur, wakil gubernur yo. Betana siam, haganu pengasoma, rapi kita memilih. Hei kawan-kawan, lihat ini, datanglah memilih. Yuk memilih sana-sana. Mari teman, kasih pilih, sintung jumpa. Tuhita saluhuta, asa una rumah hita. Memilih gubernur, dohor, wakil gubernur ta. Baik, hadirin dan pemirsa, mari bersama-sama kita suarakan tagline KPU Sumatera Utara. Rakyat memilih, rakyat menentukan. Baiklah Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan acara dengan mengajak Anda bersama menyaksikan video perkenalan tim Perubus berikut ini. Baik, hadirin dan pemirsa, sejumlah panelis turut terlibat dalam debat publik ketiga kali ini. Kepada para panelis, ketika nama Anda kami sebut, dimohon untuk berdiri.
Dan pada acara debat publik ketiga kali ini agar berjalan dengan lancar dan tentunya juga berdampak dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas di Sumatera Utara, marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan kepala seraya berdoa. Doa akan dipimpin oleh Sekretaris MUI Kota Medan, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kami melaksanakan debat terakhir dari rangkaian debat publik dan pengenalan visi misi dari calon gubernur Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh KPU Sumatera Utara. Ya Allah, untuk itu berkahilah semua rangkaian kegiatan selama ini. Jadikanlah ini momentum untuk masyarakat Sumatera Utara mengenal siapa yang akan dipilih dari kedua calon yang terbaik dari masyarakat Sumatera Utara. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah keberkahan kepada kehidupan kami di Sumatera Utara ini. Jauhkanlah kehidupan kami dari mara bahaya, jauhkanlah dari kesulitan. Ya Allah, berikanlah kepada masyarakat kami kekuatan menjadi masyarakat yang tenang dan baik jiwa dan hatinya untuk melihat semua pekerjaan dan apapun yang dilakukan semuanya berkontribusi membangun Sumatera Utara. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami kekuatan untuk terus melangkah bersama mewujudkan cita-cita Sumatera Utara menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di dalamnya ada masyarakat yang sejahtera, jauh dari kemiskinan, jauh dari penyakit, dan masyarakat yang memiliki kecerdasan yang sempurna, masyarakat yang selalu dalam lindungan Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, dalam keragaman kehidupan yang ada di Sumatera Utara, dari berbagai agama, budaya, dan suku, berikanlah kepada kami kekuatan untuk saling bersinergi membangun Sumatera Utara ini. Siapapun pemimpin yang sudah Engkau takdirkan di Sumatera Utara ini, maka kami seluruh masyarakat Sumatera Utara ikut membersamai perjuangan, memberhasilkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat di Sumatera Utara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani. Baiklah hadirin dan juga pemirsa di rumah, selanjutnya kami akan memperkenalkan Ketua dan para pimpinan KPU Provinsi Sumatera Utara yang sekaligus menjadi penyelenggara utama debat ketiga kali ini. Marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan video berikut ini. Agus Arifin, Ketua KPU Sumatera Utara. Sitori Menrova, Ketua Divisi Sosdikli dan Parhubmas. El Suhaimi, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Frendianus Joni Rahmat Zebua, Ketua Divisi Data dan Informasi. Kotaris Banurea, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik. Raja Ahab Damanik, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.
Robi Effendi, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan. Sapran Daulat, Sekretaris KPU Sumatera Utara. Inilah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Sebagai penyelenggara utama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, kami mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Agus Arifin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan KPU Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara beserta anggota. Terima kasih Ketua M. Aswin Diapari Lubis atas kehadirannya. Yang saya hormati PJ Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Prama John Sembiring SSTP MSI. Yang saya hormati unsur-unsur Porkompimda Sumatera Utara atau yang mewakilinya. Yang saya hormati pimpinan partai politik pengusul pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Yang saya hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bapak Muhammad Bobi Apip Nasution dan Bapak Haji Surya BSC. Yang saya hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Edi Rahmayadi dan Bapak Hasan Basri Sagala. Yang saya hormati pimpinan media massa dan rekan-rekan jurnalis. Yang saya hormati tim perumus debat publik ketiga pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Yang saya hormati para panelis dan moderator debat publik ketiga pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Yang saya hormati sahabat-sahabat disabilitas yang juga hadir bersama kita. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara debat ketiga ini. Dan yang saya hormati masyarakat Sumatera Utara yang menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita semua diberi kesehatan, tetap diberi kesehatan hingga hari ini 13 November tahun 2024 dapat bersama-sama hadir di ruangan ini untuk menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa hari ini 13 November adalah pelaksanaan debat publik yang ketiga dan menjelang berakhirnya masa kampanye pada tanggal 23 November tahun 2024. 10 hari menjelang berakhirnya masa kampanye. Dan 14 hari menjelang berakhirnya 14 hari menjelang hari pemungutan suara
yaitu 27 November tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, debat publik ketiga ini merupakan debat publik terakhir dengan tema sinergisitas kebijakan pembangunan daerah dalam rangka memperkokoh NKRI. Merupakan tema penutup dari rangkaian tema-tema debat publik pertama dan kedua yang telah kita laksanakan. Semoga tema debat publik yang ketiga ini akan memunculkan gagasan-gagasan dari pasangan calon untuk membangun sinergi dan memperkokoh NKRI dan memperkokoh kebersamaan kita di Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Sumatera Utara merupakan masyarakat multikultur, multi etnis, dan kita terbiasa hidup dalam perbedaan. Dan perbedaan itu justru mengikat kita dan mempersatukan kita dalam bingkai keragaman Bhinneka Tunggal Ika. Pakaian yang kami gunakan dari KPU Provinsi Sumatera Utara saat ini pada debat ketiga adalah wujud dari semangat keanekaragaman yang ada di Sumatera Utara yang kita cintai ini. Kita berharap kebersamaan ini dan kebinekaan ini terus kita rawat dan kita jaga di tengah pelaksanaan kampanye hingga berakhirnya pelaksanaan pilkada tahun 2024. Adapun hasil dari pilihan kita nantinya di hari pemungutan suara di tanggal 27 November 2024 itu adalah hasil keputusan rakyat, kedaulatan rakyat. Untuk itu KPU Provinsi Sumatera Utara mengimbau kepada seluruh pemilih di Sumatera Utara untuk menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Ayo gunakan hak pilihmu, tentukan pilihanmu, tentukan pemimpinmu. Rakyat memilih, rakyat menentukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekian, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Arifin atas sambutannya. Kami mohon kesediaannya untuk berjalan di depan panggung dan menerima pernyataan atau amplop pernyataan dari panelis. Selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan tim panelis kepada Dr. Afila SHM Hum untuk dapat menyerahkan secara simbolis amplop berisi pertanyaan kepada Ketua KPU Sumatera Utara Bapak Agus Arifin dan tentunya pula disaksikan oleh kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Kita berikan tepuk tangan bersama Bapak Ibu sekalian. Dapat dilihat bahwa tadi penyerahan pertanyaan sudah dilakukan dan amplop masih tersegel dengan rapi dan juga rapat, artinya kerahasiaan dari pertanyaan panelis masih tetap terjaga. Sudah ditunjukkan pula oleh rekan kami Aditya Nugroho bahwa amplop yang berisi pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh para pasangan calon masih tersegel dengan rapat, sekali lagi artinya kerahasiaan dari pertanyaan tersebut terjaga dengan baik ya. Baik, hadirin dan pemirsa, kami akan sampaikan ketentuan dari tata tertib yang harus para paslon patuhi demi kelancaran acara debat pada malam hari ini. Kami harapkan para paslon menyimak dan mematuhi tata tertib debat berikut ini.
calon yang bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan sesuai dengan tata tertib selama debat berlangsung. Selama pelaksanaan debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Selama debat berlangsung, seluruh pasangan calon, tim kampanye pasangan calon, dan tamu undangan wajib menjaga keamanan dan ketertiban, tidak menyerang pribadi pasangan calon, tidak meneriakkan yel-yel atau slogan yang bersifat provokatif, baik dalam bentuk ucapan ataupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan atau panelis. Selama debat publik ketiga berlangsung, apabila tim kampanye atau pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak melaksanakan tata tertib yang sudah disampaikan, maka KPU Provinsi Sumatera Utara melalui moderator akan memberikan peringatan, dan apabila tim kampanye atau pendukung pasangan calon tidak mematuhi peringatan yang telah disampaikan, maka KPU Provinsi Sumatera Utara meminta LO pasangan calon agar mengeluarkan orang atau oknum tim pendukung yang tidak mematuhi tata tertib yang sudah ditetapkan. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Terima kasih. Hadirin dan juga pemirsa di rumah, kita akan memulai jalannya debat malam hari ini dengan pertama-tama mendengarkan penyampaian visi, misi, dan juga program kerja yang diusung jika nantinya mereka terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024. Masing-masing pasangan calon akan kami berikan waktu yang sama, yaitu 3 menit. Betul sekali, di segmen ini sesuai yang disepakati, urutan penyampaian visi misi dimulai dari pasangan calon nomor urut 1 dan dilanjutkan oleh pasangan calon nomor urut 2. Kepada Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution SEMM dan Bapak Haji Surya BSC, kami persilakan untuk menyampaikan visi misi. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Harap tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Paslon 02, Bapak Edi Rahmayadi dan Bapak Hasan Basri Sagala. Salam kolaborasi. Membangun perlu sumber daya yang besar. Kami akan mengoptimalkan sumber daya daerah, pusat, dan swasta. Kolaborasi untuk pembiayaan adalah sangat perlu untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian kami ingin bahwa pembangunan bukan sampai kepada batas di kota dan desa, tapi sampai ke daerah pelosok. Sumatera Utara punya potensi unggulan, yaitu tanaman pangan, hortikultural, kemudian pariwisata dan industri. Daerah punya potensi yang terus untuk bisa kita tumbuh kembangkan. Pemerintah provinsi akan hadir untuk menjamin kepastian bahwa potensi unggulan daerah harus terus berkembang dan tumbuh. Tenaga kerja terampil dan berkualitas ini perlu untuk kita siapkan di daerah-daerah. Kemudian literasi digital menuju kemajuan. Perlu kami pastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan ini secara baik. Dan insya Allah literasi digital ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosialnya. Kemudian internet gratis kami pastikan, insya Allah mudah-mudahan untuk sekolah SMA, SMK, dan sekolah luar biasa, dan di tempat-tempat fasilitas umum
dan alun-alun, dan seterusnya. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus menyadari bahwa disintegrasi bangsa bisa terjadi kapan saja. Namun disintegrasi ini bukan saja masalah perbedaan, tapi masalah keadilan. Kita tidak akan membeda-bedakan daerah, agama, suku, ras, dan golongan. Memperkuat rasa kesatuan dan persatuan, itulah yang kita harapkan untuk tidak membeda-bedakan. Pemerataan pembangunan harus sampai untuk kepentingan dan menyentuh kepentingan masyarakat. Demokrasi bukan saja untuk pemilu, tapi bagaimana untuk melaksanakan pesta demokrasi ini. Kemudian perlu kami sampaikan, kita punya Waktu kekuatan. habis, Terima kasih. cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Para pasangan calon kami harapkan tetap tenang. Kita akan berikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan juga misi. Kepada Bapak Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Waktu Anda sama, 3 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Provinsi Sumatera Utara merupakan kawasan hamparan yang begitu luas. Di dalamnya terdapat ngarai, gunung, sungai, laut, hutan, danau. Potensi wilayah surga kecil yang diberikan oleh Allah kepada provinsi kita. Sumatera Utara juga merupakan hamparan tekad yang kuat jati diri rakyat Sumatera Utara yang tak pernah padam. Seperti halnya kami sudah bersama-sama rakyat Sumatera Utara 5 tahun yang lalu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Bantuan dari atas, dari bawah, dan seluruhnya menjadikan Sumatera Utara yang bermartabat. Kami siap 5 tahun yang akan datang, kembali kami bersama-sama rakyat Sumatera Utara untuk mewujudkan, pastinya adalah konstitusional. Saudara-saudaraku, Sumatera Utara menjanjikan hal yang harus bisa kita lakukan. Potensi yang bisa dinaungi oleh hukum. Hal ini potensi kemanusiaan, potensi dan lain-lainnya, tapi terkhusus kepada manusianya, motivasinya. Pimpinan yang bersih, yang bisa menjawab suatu keadilan. Pimpinan yang punya komitmen untuk menunjukkan keadilan. Pimpinan yang dapat memegang teguh semua aturan. Bukan pimpinan yang mudah mengatur-ngatur aturan. Hukum adalah panglima tertinggi di Indonesia, khususnya juga di Sumatera Utara. Hukum adalah merupakan langkah utama untuk meningkatkan konstitusi. Hukum adalah yang bisa menjawab keadilan, manfaat, dan kepastian. Dengan pimpinan yang bersih akan bisa menjawab semua pembangunan secara merata dan berkeadilan. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Boleh duduk kembali, silakan. Baik, usai jeda, pemirsa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara yang sudah menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka.
Hadirin dan pemirsa di rumah, usai jeda kami akan lanjutkan dengan segmen memperdalam visi dan juga misi yang sudah disampaikan. Tapi nanti sesaat lagi tetaplah bersama kami di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Kami persilakan untuk duduk kembali. Woi, udah ada ya pilihan Glenn? Kalau nama Glenn udah ada di DPT itu. Gini cara ngeceknya. Pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di DPT. Kalian tahu tanggal 27 November itu apa? Semua orang ngomongin itu. Bingung palaku. Jadi gini Cok, tanggal 27 November 2024 itu ada pemilihan serentak di Sumut. Oh gitu rupanya ya. Pemilihan serentak hari Rabu tanggal 27 November 2024. Betul kali Cok. Kau pastikan juga kau datang ke TPS yang ada di daerahmu. Pakai hak pilih kau itu buat milih pemimpin mana yang akan memimpin kita di Sumatera Utara ini. Boleh. Baik, harap tenang Bapak Ibu sekalian. Harap tenang Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ingatkan harap tenang. Karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Silakan Aditya. Baik, Anda kembali menyaksikan debat publik ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Hadirin dan pemirsa, dalam segmen ini para calon gubernur akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Pada segmen kedua ini, mekanisme yang ditentukan. Masing-masing pasangan calon gubernur diberikan kesempatan untuk mengambil bola dengan nomor urut pertanyaan yang ada di dalam fishbowl. Dengan subtema penyelesaian pembangunan daerah dan rangkuman 3 isu mengenai optimalisasi sumber pendanaan pusat dan daerah, pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dan penyediaan tenaga skill profesional ahli sesuai kebutuhan daerah. Ya, amplop pertanyaan akan diambil dan nanti akan dibacakan oleh kami selaku moderator di mana masing-masing calon gubernur akan diberikan waktu menjawab 2 menit dan kemudian waktu menanggapi 1,5 menit dan kemudian menanggapi kembali 1,5 menit. Mekanisme ini memang sengaja dipilih agar publik tentunya dapat melihat bagaimanakah kapasitas dari masing-masing pasangan calon dari sejumlah tema persoalan yang ditanyakan agar tetap adil Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa di rumah. Urutan menjawab kini akan dimulai dari calon gubernur nomor urut 2. Sekali lagi ini adalah pertanyaan yang dikhususkan bagi calon gubernur masing-masing pasangan calon. Amplop sudah disusun dan tadi disimak dan juga disaksikan oleh para pasangan calon bahwa amplop masih tersegel dengan rapi dan baru saja ditata oleh rekan kami Aditya Nugroho. Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil bola nomor pertanyaan dari dalam fishbowl. Kami persilakan. Baik, kami persilakan. Kami harapkan nanti usai diambil, harap ditunjukkan kepada kami moderator, hadirin dan juga ke kamera. Nomor yang dipilih adalah W2. Baik, Silakan. kami akan mengambil amplop W2. Ya, sudah dipastikan bahwa masih tersegel ya dan juga masih tetap terjaga kerahasiaannya. Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kepada calon gubernur agar mendengarkan secara seksama karena pertanyaan akan dibacakan 1 kali. Sekali lagi, pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali. Baik, saya akan memberikan pertanyaan. Selama ini pendapatan asli daerah PAD didominasi oleh penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Sementara itu aset-aset yang dimiliki daerah baik yang dikelola
oleh pemerintah provinsi secara langsung dan atau dikelola oleh badan usaha milik daerah BUMD belum memberikan kontribusi yang maksimal. Pertanyaannya, jika paslon terpilih, apa langkah-langkah yang akan diambil untuk optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah di luar dari penerimaan sektor pajak dan retribusi? Silakan dijawab. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pendapatan daerah kita tahu 13,5 triliun di tahun 2023. Dihadapkan kepada 16 juta penduduk kita, populasi kita. 33 kabupaten dan kota. Pastinya itu memang seperti yang disampaikan pertanyaan tersebut. Upaya-upaya yang harus kita tekankan, potensi wilayah yang ada di masing-masing kabupaten, ini yang harus kita optimalkan sesuai dengan kemampuan, kualitas, dan apa menjadi potensi di wilayah-wilayah tersebut. Yang pastinya kita punya perkebunan, punya kesawah, punya kultura. Ini yang harus nanti hadirnya kita sebagai pemimpin untuk membantu pertanian, peternakan, perkebunan, dan yang tergelar di kabupaten dan kota secara potensi yang harus kita kembangkan. Yang kedua, koperasi harus turun sehingga tengkulak-tengkulak yang mengakukan, yang merusak di daerah itu bisa kita atasi. BUMD kita harus turun ke bawah dan ada bank sumut yang memfasilitasi, memberikan kur atau membantu rakyat-rakyat yang membutuhkan dalam mengembangkan potensi wilayahnya di daerah. Yang pasti adalah memerlukan pimpinan yang bersih, pimpinan yang bisa dipercaya oleh rakyatnya. Waktu habis, terima kasih, kami mohon untuk tetap berdiri Bapak Edi Rahmayadi, kami mohon untuk tetap berdiri dan kami persilakan kepada calon gubernur nomor 1 untuk berdiri di balik podium. Dan kini saatnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk dapat menanggapi waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menurut kami, Bobi Surya, tadi disampaikan tentang BUMD. BUMD menurut kami ada 2 fungsi sebenarnya. Pertama adalah layanan kepada masyarakat. Contoh BUMD yang menangani adalah PDAM Tirtanadi. 80% lebih PDAM Tirtanadi ini melayani masyarakat Kota Medan. Hari ini yang dirasakan masyarakat Kota Medan, airnya kadang hidup, kadang tidak, ataupun hidup tapi warnanya coklat. Tapi yang diminta dipastikan oleh masyarakat itu adalah minta dibayar terus tiap bulan. Kami memastikan layanan-layanan publik, layanan masyarakat oleh yang dikelola BUMD akan kita kelola dengan baik, memastikan layanannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Baru apresiasi dari masyarakat akan bisa kita kutip, kita bisa minta pembayarannya. Lalu tadi Pak Edi juga menyebutkan Bank Sumut, kami yakin Bank Sumut ini adalah salah satu BUMD yang luar biasa untuk masuk PAD Provinsi Sumatera Utara. Kita ingin Bank Sumut ini bisalah IPO kayak bank-bank daerah yang ada di Indonesia yang lain. Perusahaan perkebunan yang ada dimiliki BUMD Provinsi Sumatera Utara. Kita janji ke depannya tidak akan defisit dan akan ditanam benar-benar tanaman sawit ke depannya, bukan tanaman yang lain. Baik, terima waktu kasih. habis. Terima kasih atas tanggapannya untuk calon gubernur nomor urut 1. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Tirtanadi. Tahun 2018, 5 September, saya memimpin Sumatera Utara ini. Dengan kebutuhan air, kekurangan air adalah
24.000 kubik per detik. Tetapi saat ini bisa terjawab. Saya ulangi, 224.000 kubik liter per detik. Saat ini tinggal 17.000 liter per detik. 5 tahun kami kelola. Memang belum sempurna, walaupun belum bisa menjawab kebutuhan permintaan rakyat kita. Tapi berangsur itu akan menjadi baik dan ada bantuan dari BUAS, dari atas, dari PUPR untuk membangun instalasi-instalasi tirtanadi kita. Yang kedua, Bank Sumut, tidak ada cerita Bank Sumut defisit. Bank Sumut berjalan dengan baik. Bank Sumut bisa diandalkan dan sudah tinggal nanti kita arahkan. Kenapa kemarin Waktu menjadi Anda habis. kendala? Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Kami ingatkan kepada para pendukung pasangan calon untuk tetap tenang dan juga tidak bersuara pada saat calon gubernur sedang menjawab maupun menanggapi pertanyaan agar acara berjalan dengan lancar. Kita semua sama-sama sepakat untuk hal ini ya. Baiklah, kemudian kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk dapat mengambil bola nomor pertanyaan yang berada di fishbowl dan menunjukkannya kepada kami, hadirin dan juga kamera. Harap tenang, sekali lagi kita sepakat untuk tetap menjaga situasi kondusif dan tenang. X2. Kami pastikan semua pertanyaan terjaga kerahasiaannya dengan amplop yang masih tersegel dengan rapat. Sekali lagi kami ingatkan kepada calon gubernur agar mendengarkan secara seksama karena pertanyaan hanya dibacakan sekali. Kami bacakan pertanyaannya. Untuk mencapai target pembangunan daerah perlu adanya sinergi dan memastikan hubungan internal dan eksternal dengan cara menghormati perbedaan dan membangun kekuatan. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh paslon untuk mewujudkan sinergitas pembangunan tingkat nasional sampai ke daerah. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Program yang baik harus dimulai dengan perencanaan yang baik. Oleh karena itu, kami nanti memastikan perencanaan Provinsi Sumatera Utara akan mengikuti perencanaan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah merencanakan kegiatan-kegiatan, program-program, khususnya program-program tematik yang bisa dibawa ke Provinsi Sumatera Utara. Green energy, green economy, blue economy, bioindustri harus bisa dibawa ke Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, program-program juga pusat yang sudah mencanangkan target waktu menghilangkan kemiskinan ekstrim, targetnya waktu sudah ada 2026. Provinsi Sumatera Utara harus bisa mencapai target yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat. Dan setelah perencanaannya baik, baru money follow program. Uang itu harus membiayai program-program. Jangan uangnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat Sumatera Utara. Dan untuk kegiatan eksternal, kami paham kita punya kekuatan luar biasa. Sumatera Utara punya anggota DPR RI 30 orang. Punya 4 DPD RI. Kami ke depannya akan mengajak ini semua untuk membangun Sumatera Utara. Kita ajak anggota DPR, DPD dari Sumatera Utara, kita ajak, kita jemput program-program pusat kita bawa ke Provinsi Sumatera Utara. Dan eksternal, yang lain adalah swasta. Program KPBU, pembangunan kawasan dengan swasta, ini harus bisa kita terapkan karena kita paham seperti disampaikan Pak Edi tadi, uang APBD tidak akan sanggup membangun semuanya. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 1 atas jawabannya. Selanjutnya, calon gubernur nomor urut 2 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1.
Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Program itu memang sudah diatur, tidak boleh keluar dari RPJMN. RPJMD Anda, kalau itu disatukan, dia harus saling menjawab. Jadi jangan langsung membuat langsung green energy semua. Keluarkah di RPJMN? Itu satu. Yang kedua, saya tahu Anda sampaikan Anda memfasilitasi menjumpai DPR RI, menjumpai DPD. Kenyataan di wali kota saja itu langsung ke menteri, tidak ke DPR. Saya tahu itu karena saya datang ke DPR RI. Di Komisi 5, di Komisi 2, dan itu memang tempat saya berkoordinasi, menanyakan potensi-potensi yang ada. Bukan saya langsung datang ke menteri, tidak ada urusan kepala daerah, bupati dan wali kota langsung ke menteri. Yang ada adalah gubernur. Secara hierarki, bupati dan wali kota harus melalui gubernur. Karena gubernur adalah perwakilan pusat di daerah. Itu ada undang-undangnya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kami mohon tetap berdiri. Baik, kami harapkan tenang kembali hadirin. Kita akan melanjutkan kembali acara. Kita lanjutkan dengan tanggapan kembali dari pasangan calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak. Tapi setahu saya yang saya sebutkan tadi, yang saya beritahu tadi itu adalah ada program dari Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran. Itu Pak. Yang berikutnya, makanya kami masukkan Pak ke program provinsi. Baik Pak Edi, kalau tadi Pak Edi sampaikan pas saya jadi wali kota langsung ke menteri, mohon maaf kalau kayak gitu Pak, kalau saya melangkahi Pak Edi sebagai gubernur. Tapi Pak, mohon maaf sekali lagi Pak, mohon maaf Pak. Seingat saya Bapak juga pernah minta tolong saya ketemu menteri pas saya jadi wali kota Pak. Mohon maaf sekali lagi. Karena kalau memang Bapak anggap tadi efektif, kenapa Bapak harus minta tolong wali kota juga Pak untuk ketemu dan bicara program. Tapi nggak apa-apa Pak, itu kita lakukan sama-sama. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan wali kota Medan, tidak ada kepentingan gubernur Sumatera Utara. Waktu itu yang kita sama-sama pahami adalah kepentingan masyarakat Sumatera Utara Pak. Makanya kalau memang ke depannya kami Pak, kami akan pastikan di sini ada calon-calon bupati wali kota di Sumatera Utara. Kita nanti sama-sama jumpain menteri, kita sama-sama jumpain anggota DPR RI. Ini yang akan kita lakukan ke depannya. Terima kasih banyak. Waktu habis, sudah cukup. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua calon gubernur yang telah menyelesaikan pertanyaan dari panelis. Baik, harap tenang untuk hadirin. Sekali lagi harap tenang. Harap tenang. Untuk hadirin, harap tenang. Sekali lagi, hadirin. Harap tenang, terima kasih. Harap tenang. Bapak Ibu sekalian. Usai jeda kita akan mendengar jawaban dari para calon wakil gubernur atas pertanyaan dari panelis tentang subtema Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan. Tetap di sini di debat publik ketiga, calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Kalian tahu tanggal 27 November itu apa? Oke. Semua orang ngomongin itu. Bingung palaku. Gini Cok, tanggal 27 November 2024 itu ada pemilihan serentak di Sumut. Oh gitu rupanya ya. Pemilihan serentak hari Rabu tanggal 27 November 2024. Betul kali Cok. Kau pastikan juga kau datang ke TPS yang ada di daerahmu. Pakai hak pilih kau itu buat milih pemimpin mana yang akan memimpin kita di Sumatera Utara ini. Woi, udah ada ya pilihan kalian? Kalau nama kalian udah ada di DPT itu.
Gini cara ngeceknya. Balik aja ya kamu berdua. Biar kamu semantungin. Pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di DPT. Kami ingatkan kepada para pendukung pasangan calon bahwa debat ketiga kali ini disiarkan pasangan calonnya. Kami mohon untuk tetap tenang jika pasangan calon menjawab dan juga menanggapi pertanyaan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang dalam debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Baik, Anda kembali menyaksikan debat. Sekali lagi silakan beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Pada segmen ketiga ini, masing-masing calon wakil gubernur akan diberi kesempatan untuk mengambil bola nomor urut pertanyaan di dalam fishbowl dengan subtema Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan dan rangkuman dari isu mengenai ancaman disintegrasi bangsa, penguatan iklim demokrasi, dan wacana pemekaran daerah dan perluasan daerah. Kami mohon kepada pasangan calon keduanya, baik itu calon gubernur maupun calon wakil gubernur untuk dapat berdiri di podium masing-masing. Kami persilahkan kepada seluruh pasangan calon untuk berada di podium, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Terima kasih. Dan selanjutnya amplop pertanyaan akan kemudian diambil dan dibacakan oleh moderator, yaitu kami, di mana masing-masing calon wakil gubernur akan kami berikan waktu menjawab 2 menit, waktu menanggapi 1,5 menit, dan kemudian menanggapi kembali 1,5 menit. Kami ingatkan sekali lagi bahwa ini adalah sesi pertanyaan yang akan dijawab khusus oleh calon wakil gubernur. Agar tetap adil, urutan menjawab kini akan dimulai dari calon wakil gubernur nomor urut 1, kemudian nomor urut 1, kemudian akan dilanjutkan dengan calon wakil gubernur nomor urut 2. Langsung saja kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk dapat mengambil bola pertanyaan dalam fishbowl dan tentunya menunjukkannya kepada kami, moderator, pemirsa, dan juga ke kamera. Harap tetap tenang, sekali lagi kita sepakat bahwa memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pasangan calon. Yang dipilih adalah Z1. Baik, Z1. Kami pastikan semua pertanyaan tersegel dengan rapat. Ini menjadi bukti bahwa kerahasiaannya terjamin. Dan kami ingatkan kepada para pasangan calon untuk tetap tenang dan juga para pendukung pasangan calon tetap tenang. Kita berikan kesempatan yang sama kepada calon wakil gubernur untuk menjawab dengan tuntas. Baik, saya akan membacakan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi salah satu ancaman besar terhadap integrasi bangsa karena menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, bagaimana langkah konkret serta komitmen paslon untuk memberantas KKN di Sumatera Utara? Waktu ada 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Harap tenang, harap tenang. Harap tenang. Harap tenang kepada sekali para lagi, pendukung kami paslon. mohon tim keamanan yang ada di bawah untuk dapat menertibkan para pendukung pasangan calon. Sekali lagi kami silakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, langkah konkret serta komitmen kami sebagai gubernur dan wakil gubernur untuk memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang pertama yang harus kami lakukan adalah lembaga pemerintah harus bebas dari korupsi. Antara lain kita harus membentuk merit system. Kemudian kita menghilangkan praktek suap. Kemudian kita harus menganti gratifikasi. Tidak ada jual beli jabatan pada saat nanti kami menjadi gubernur dan wakil gubernur. Transparansi anggaran ini perlu untuk bisa dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat bahwa kita punya program dan kegiatan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik itu terus harus kita tingkatkan
seperti pengadaan barang jasa, e-katalog dan informasi keuangan, dan penguatan PPID serta APIP, penguatan perilaku anti KKN, dan pendampingan dari lembaga aparatur pemerintah seperti kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada seluruh OPD. Kita minta untuk pendampingan dari aparat penegak hukum. Kemudian partisipasi masyarakat tetap kita harapkan sebagai kontrol melalui kanal-kanal layanan dan aduan masyarakat. APIP pencegahan ini harus terus lebih dikuatkan. Demikian, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Boleh ditambahkan dengan calon gubernur nomor 1, silakan. Cukup. Silakan, sudah cukup. Baik, terima kasih. Baik, kami selanjutnya memberikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, Pak Surya, tolong dengarkan baik-baik. Pak Surya tadi mengatakan berkaitan dengan KKN. Pertanyaan saya, bagaimana ceritanya Pak, ujung ceritanya lampu pocong di Medan itu bagaimana Pak? Tadi Pak Bobi mengatakan pembangunan harus pakai perencanaan yang baik, setuju. Pembangunan harus dilaksanakan dengan pelaksanaan yang baik, setuju. Pertanyaannya, apakah pelaksanaan program lampu pocong itu dilaksanakan dengan perencanaan yang baik? No. Jelas. Yang kedua berkaitan dengan KKN. Pak Edi Rahmayadi, 5 tahun beliau menjabat, tidak pernah satupun lembaga negara ataupun aparat penegak hukum yang memanggil Pak Edi Rahmayadi. Bukti konkret apa yang dicatatkan oleh Pak Edi Rahmayadi berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. Oke, private jet. Kita bicara KKN ini. Private jet. Pertanyaannya saya, masyarakat pasti tahu di mana ada private jet, di situ ada gratifikasi. Karena itu Pak, jangan bohongi rakyat. Jangan tipu rakyat, jangan bodohi rakyat. Tunjukkan pemimpin itu adalah perlu keteladanan, pemimpin itu perlu moral. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Terima kasih. Kami informasikan sekali lagi untuk para pendukung pasangan calon untuk tetap tenang dan kondusif. Sekali lagi, untuk tetap tenang dan kondusif. Kami selaku moderator bisa menghentikan acara jika para pendukung pasangan calon tidak kondusif dan tenang. Terima kasih. Kami lanjutkan kembali, kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Bapak Hasan Basri segala yang terhormat, saya Bupati Asahan. Dalam merotasi pejabat Kabupaten Asahan tidak pernah ada jual beli jabatan. Saya, kalau perkara tidak dipanggil oleh aparat penegak hukum, Surya belum pernah dipanggil aparat penegak hukum. Surya memimpin Kabupaten Asahan, pejabatnya belum pernah ada yang dipanggil aparat penegak hukum. Di provinsi sudah. Untuk yang lampu kami silakan Pak Gubernur. Baik, terima kasih Pak Hasan. Mohon maaf. Kami ingin menyampaikan. Mohon maaf, ini adalah pertanyaan khusus untuk calon wakil gubernur saja. Ya, calon wakil gubernur saja. Tadi katanya boleh nambahin. Mohon maaf Bapak, dipersilakan untuk calon wakil gubernur saja, silakan. Calon wakil gubernur saja, mohon maaf, silakan. Ada yang ingin ditambahkan, silakan calon wakil gubernur nomor urut 1. Kami persilakan. Masih ada waktu. Boleh ditambahkan, ya, silakan. Kalau perkara dipanggil aparat penegak hukum, kita tidak pernah dipanggil. Dan kita Bupati Asahan tidak pernah melantik pejabat yang orangnya sudah meninggal. Tidak pernah. Ya, kita tidak pernah. Demikian, terima kasih. Baik. Masih ada waktu? Masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan, cukup? Baik. Baik. Kami persilakan, harap tenang untuk hadirin. Sekali lagi para pendukung pasangan calon kami minta tenang, atau kami bisa menunjuk untuk mengeluarkan Anda dari ruangan ini. Baik, kami minta untuk tenang. Sekali lagi, kami minta untuk tenang. Tidak ada yang berdiri. Kami minta untuk tenang sekali lagi. Jika ada yang membuat keributan di ruangan ini, saya bisa menunjuk dan mengeluarkan Anda dari ruangan ini. Sekali lagi, kita sepakati itu, saya minta Anda untuk tenang semua. Kita sepakat ya. Kami persilakan
calon wakil gubernur nomor urut 2 mengambil bola nomor pertanyaan di dalam fishbowl dan menunjukkan nomor bola ke kamera, hadirin dan moderator. Silakan Silakan. Bapak. Mohon ditunjukkan. Nomor yang dipilih adalah Y1, betul ya? Y1, silahkan diambil dan juga dibuka. Kami pastikan tadi masih tertutup dengan rapat dan akan dibacakan. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada calon wakil gubernur bahwa pertanyaan akan dibacakan 1 kali sehingga harap disimak dengan seksama. Silakan Aditya. Baik, Sumatera Utara memiliki situs cagar budaya yang syarat dengan nilai sejarah dan kearifan lokal. Antara lain Candi Bahal di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas, Istana Maimun di Kota Medan, Rumah Bolon di Kabupaten Samosir, dan di sekitar Danau Toba. Kemudian ada Benteng Putri Hijau di Deli Serdang, dan termasuk Makam Mahligai di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ironisnya, keberadaan situs-situs ini sering terancam, diakibatkan menjamurnya pengembangan kawasan khususnya perumahan maupun industri. Pertanyaannya, kebijakan apa yang akan paslon lakukan ketika diberikan kepercayaan menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk melindungi dan melestarikan situs cagar budaya tersebut? Waktu Anda 2 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami adalah pasangan yang dimanapun tempat kami datangi, apakah kami ke Langkat, kami ke Medan, kami ke Sibolga, kami ke Nias, ke seluruh kabupaten di Sumatera Utara, kami pasti dan selalu mendatangi tempat-tempat yang disampaikan tadi. Itu bukti konkret bahwasannya kami selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat kita, nilai-nilai tradisi baik yang ada di masyarakat kita, dan saya kira Pak Edi dan saya juga di mana tempat kami selalu mengunjungi dan meminta kepada masyarakat untuk melestarikan budaya kita, untuk menghormati leluhur kita. Karena itu ini juga sudah menjadi program kami bahwasanya situs-situs budaya, situs-situs peninggalan yang disampaikan atau dilestarikan oleh para leluhur kita wajib untuk kita tingkatkan, wajib untuk kita lestarikan, dan kita jadikan sebagai wisata rohani, wisata religi, wisata budaya yang nantinya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kita dan juga pendapatan masyarakat. Karena itu sebagai bukti konkretnya sampai hari ini semua fasilitas-fasilitas budaya tadi, semua peninggalan-peninggalan apa yang disampaikan tadi adalah tetap terjaga, terpelihara, anggarannya diberikan secara maksimal, diberikan perlindungan, dan juga diberikan edukasi bagi masyarakat, terutama bagi dunia pendidikan. Itu adalah bukti konkret bagaimana keberpihakan Bapak Edi Rahmayadi pada periode pertama dan akan kami lanjutkan pada periode kedua ini. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Cawagup, ingin ditambahkan? Dan yang lebih penting lagi, kita jadikan dan kita jadikan anak-anak kita, anak-anak sekolah kita untuk memberikan edukasi sekaligus mempromosikan secara digital, secara internet, secara baik dalam media sosial dan lain sebagainya. Itu saya kira. Cukup? Baik, terima kasih. Kini giliran calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, Pak Hasan Basri, kami setuju dengan menjaga dan melestarikan cagar budaya. Saya pernah membaca melalui mass media bahwa ada cagar budaya kita, situs kita rusak di Kabupaten Deli Serdang. Seperti Benteng Putri Hijau. Saya melihat bahwa Benteng Putri Hijau itu adalah situs yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Tapi media, kita tahu dari media, saya membaca, itu berkaitan erat dengan kerajaan Aru yang kental dengan etnis Karo. Sekarang itu sudah rusak, bahkan dirampas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pak Edi, saya sebetulnya sayang sama Pak Edi. Pak Edi, ya, pada zaman Pak Edi itu yang saya lihat bahwa nama Bapak dibawa-bawa dalam masalah kerusakan ini. Saya mohon untuk bisa Pak Hasan Basri mungkin bisa mengklarifikasinya ini. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu, silakan jika ingin ditambahkan Pak Cawagup nomor urut 1, silakan. Cukup Pak. Cukup. Baik,
terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, Pak Surya tolong dengar baik-baik Pak. Bapak menyampaikan tadi terkait dengan situs budaya di Deli Serdang. Yang benar itu adalah dipugar Pak. Dipugar, diperbaiki, direhabilitasi, direhab untuk menjadi sebuah tujuan wisata yang baik dan sudah dianggarkan. Jadi tolong Bapak kunjungi ke sana sekali lagi, datang Bapak, nah saksikan. Jangan hanya Bapak mendengar, datang ke sana, saksikan, kunjungi, dan juga di situ yang benar adalah dipugar dan juga sudah dianggarkan untuk perbaikannya. Yang sangat kita sesalkan adalah banyak proyek pembangunan di Kota Medan yang dibongkar, dirusak, dan kita lihat sekarang ini banyak yang mangkrak. Kita bisa di Medan ini, ya pembangunan yang ada di Medan itu banyak contoh kita lihat. Ada stadion Teladan yang belum selesai. Betul? Bisa kita lihat. Dan ini sangat merusak terkait dengan hubungan demokrasi dan hubungan kebangsaan kita. Karena itu saya minta bahwasanya Pak Surya fokus kepada masalah ini Pak. Bapak jangan hanya mendengar bahwa itu adalah benar, itu kita pugar dan sudah dianggarkan dan itu sebagai bukti konkret mana Pak Edi punya komitmen untuk melestarikan situs-situs budaya kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua calon wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Baik, hadirin dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Selepas jeda kita akan memperdalam program kerja yang diusung dari masing-masing pasangan calon. Tetap di debat publik ketiga, calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Woi, udah ada yang pilihan Glenn? Kalau nama Glenn udah ada di DPT itu. Gini cara ngeceknya. Gubernur. Di part ini boleh ngomong dua-duanya? Yang tadi emang nggak boleh ya? Pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di DPT. Izin kepada kedua pasangan calon. 27 November itu apa? Pak Edi. Bingung palaku. Gini Cok, tanggal 27 November 2024 itu ada pemilihan serentak di Sumut. Oh gitu rupanya ya. Pemilihan serentak hari Rabu tanggal 27 November 2024. Betul kali Cok. Kau pastikan juga kau datang ke TPS yang ada di daerahmu. Kau pakai hak pilih kau itu buat milih pemimpin mana yang akan memimpin kita di Sumatera Utara ini. Tapi ada Q-nya. Woi, udah ada yang pilihan Glenn? Kalau nama Glenn udah ada di DPT itu. Gini cara ngeceknya. Pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di DPT. Kalian tahu tanggal 27 November itu apa?
Semua orang ngomongin itu. Bingung palaku. Jadi gini Cok, tanggal 27 November 2024 itu ada pemilihan serentak di Sumut. Oh gitu rupanya ya. Pemilihan serentak hari Rabu tanggal 27 November 2024. Betul kali Cok. Kau pastikan juga kau datang ke TPS yang ada di daerahmu. Kau pakai hak pilih kau itu buat milih pemimpin mana yang akan memimpin kita di Sumatera Utara ini. Kenapa? Woi, Masih 3 lagi. udah ada ya pilihan kalian? Kalau nama kalian udah ada di DPT itu. Gini cara ngeceknya. Pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di DPT. Baik, harap tenang kembali untuk para pasangan calon. Harap duduk boleh? Harap duduk kembali. Anda kembali di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Pada segmen ini kita akan menyaksikan calon gubernur saling bertanya dan saling menanggapi. Namun kami ingatkan agar hadirin untuk selalu menjaga situasi agar tetap tenang pada saat pasangan calon bertanya dan memberikan jawaban. Kami juga mengingatkan bagi para calon gubernur bahwa pertanyaan yang disampaikan hendaknya tetap sesuai dengan subtema yang akan dipilih pada layar. Apabila terdapat singkatan, akronim maupun terminologi asing harus untuk menjelaskan terlebih dahulu. Ya, kami sekali ingatkan para pendukung pasangan calon untuk tetap tenang dan juga kondusif karena kita tahu betul bahwa warga Sumatera Utara adalah keras suaranya tapi lembut hatinya. Kita sepakat akan hal itu ya. Di mana pada segmen kali ini calon gubernur pemberi pertanyaan akan memilih subtema pertanyaan mengenai penyerasian pembangunan daerah dari layar monitor. Dan sekarang kita akan mulai dari calon gubernur nomor urut 2 yang akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Maka kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memilih huruf subtema pertanyaan dengan kode X, Y, dan juga Z yang ada di layar. Terlebih dahulu kami persilakan kepada seluruh pasangan calon untuk berada di podium masing-masing. Silakan. Dan langsung saja kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk dapat memilih huruf subtema pertanyaan dengan kode X, Y, dan juga Z yang ada di layar. Silakan Bapak, huruf apa yang akan dipilih? Silakan Bapak, boleh dilihat di belakang. Huruf apa Bapak? Silakan menggunakan mikrofon. Baik, huruf X. X. Baiklah, yang huruf X yang dipilih dengan isu optimalisasi sumber pendanaan pusat dan daerah. Baiklah, calon gubernur nomor urut 2 diharapkan nanti dapat menjawab pertanyaannya. Silakan kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Optimalisasi sumber pendanaan pusat dan daerah. Kita sudah pasti tahu, pastinya dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu namanya instruksi. Ini yang perlu dicatat. Yang saya pertanyakan, bagaimana menyesuaikan pendapatan daerah kita, Sumatera Utara, saya beritahu 13,5 triliun APBD kita. Jelas 33 kabupaten kota itu sangat sulit dan sangat berat. Kalau itu Pak Bobi dan Pak Surya yang pernah menjadi wali kota dan bupati, apa yang bisa dilakukan? Yang saya mau tidak langsung menghadap ke menteri, tetapi lakukan prosedur dengan benar, itulah demokrasi namanya. Saya tak mau dengan melangkah-melangkah yang salah, lakukan yang terbaik, sehingga dikoordinasikan dengan baik, beritahukan kepada gubernur. Kenapa gubernur? Karena gubernur adalah wakil pusat di daerah.
Jadi kalau wakil pusat di daerah bukan minta tolong namanya, tetapi agar dilakukan di daerah tempat Anda bekerja. Baik, Terima waktu kasih. habis. Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 2 atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab calon gubernur nomor urut 1. Silakan, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Edi. Mohon maaf kalau tadi agak tersinggung masalah Bapak minta tolong saya tadi, nggak apa-apa Pak. Mohon maaf sekali lagi. Tentunya tadi Bapak sampaikan betul. Pemerintah ini berjenjang. Ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Yang kami pastikan Pak, nanti ke depannya juga mohon maaf ngasih informasi di tahun 2025 nanti, ini sesuai dengan Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang option pajak, nanti ini kabupaten kota akan dapat porsi yang lebih besar. Dapat porsi yang lebih besar ke depannya dari HKPD nomor 1 tahun 2022, aktifnya 2025 nanti. Oleh karena itu tadi kebutuhan uang untuk kabupaten kota ini akan bisa lebih terdistribusi yang sesuai dengan yang dihasilkan daerahnya masing-masing. Mohon maaf Pak, kami sangat berterima kasih sekali dengan undang-undang ini. Kenapa? Karena memang selama ini pembagian ini adanya di provinsi. Provinsi punya wewenang ngebagi uangnya kepada kabupaten kota yang mohon maaf kadang-kadang Pak, mohon maaf sering dijadikan alat politik juga Pak. Nanti di daerah mohon maaf misalnya kemarin di 2018 misalnya ada daerah yang Bapak belum sempat menang di kabupaten atau kota itu, uangnya sedikit Bapak transfer ke sana Pak. Ini yang sering terjadi, ini dapat keluhan kami seperti itu Pak. Makanya kami sampaikan HKPD ini memastikan distribusi keuangan dari pusat yang dihasilkan dari kabupaten kota masuk ke provinsi akan didistribusikan lebih maksimal, lebih optimal ke kabupaten kota ke depannya. Terima kasih Pak. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Langsung saja silakan calon gubernur nomor 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Mantan wali kota dan mantan bupati. Saya mantan gubernur. Saya pasti tahu itu. Pembagian yang mengatur adalah provinsi. Sesuai dengan kapasitas apa yang harus dikerjakan. Bukan persoalan politik. Program itu dari bawah, bukan top down, tapi bottom up. Ini Kota Medan dan Asahan selalu terlambat untuk hal itu. Ini menjadi persoalan, bukan ada urusan terus Kota Medan dikirim dibagi dengan lebih kecil. Oh tidak, karena program itu menentukan dana yang harus dibagikan ke daerah. Harus itu difahami. Jangan salah, untuk itu banyak belajar daripada kita berbicara. Jangan disangkut pautkan tentang politik. Yang kedua, pastikan bahwa pajak itu bukan terus demikian. Saat ini 100 hari Presiden sedang mengatur itu. Untuk itu ikuti perkembangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu habis kepada calon gubernur nomor urut 2. Kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, Bapak tadi bicara tentang konstitusi. Kami Pak hari ini masih wali kota dan bupati, lagi cuti aja kami Pak. Mohon maaf karena memang untuk aturan untuk mekanisme pemilihan gubernur Sumatera Utara. Jadi mohon maaf Pak, belum mantan wali kota dan mantan bupati. Yang berikutnya yang Bapak sampaikan tadi benar sekali. Yang Bapak sampaikan tadi itu bagaimana perpajakan undang-undang HKPD ini harus benar-benar bisa ya dipelajari lah Pak, mohon izin dipelajari tentang option pajak tadi.
Option pajak ini pembagiannya ke daerah akan lebih optimal karena persentasenya sudah ada pembagiannya di situ. Mohon izin Pak Edi, Bapak tadi sampaikan kami ini dulu pada saat Bapak jadi gubernur, kami ini wali kota dan bupati Bapak, Pak. Sering juga ikut rapat bersama Bapak. Sering juga Pak, kadang-kadang kami di absen Pak. Oh ini bupati, di tempat kamu saya dulu kalah loh. Nah, itu yang pernah Bapak sampaikan. Wali kota, di tempat kamu dulu saya kalah loh. Walaupun dulu pas Bapak kalah, waktu Bapak cagup, saya belum jadi wali kota. Ini nyata, ini cerita kisah nyata yang saya alami dan saya rasakan pas jadi wali kota di zaman Bapak gubernurnya. Mohon maaf Pak, terima kasih. Baik, terima kasih waktu habis kepada calon gubernur nomor urut 1. Baik, kami akan persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk memilih huruf subtema pertanyaan dengan kode XYZ yang ada di layar. Silakan Bapak, huruf apa yang akan dipilih menjadi isu yang akan dipertanyakan? Baik, huruf Y. Huruf Y mengenai pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Baik, kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik Pak, pemerataan pembangunan ini harus bisa juga dilihat dari potensi-potensi daerahnya. 33 kabupaten kota di Sumatera Utara pasti punya potensi yang dimilikinya masing-masing. Ada potensi pertanian, ada potensi kelautan, ada potensi pariwisata Pak. Pemerintah pusat sudah mencanangkan bagaimana memproduksi bahan bakar B35 dan akan mencanangkan menjadi B100 Pak. Menurut Bapak, dari 33 kabupaten kota, Bapak sudah 5 tahun menjelajahi 33 kabupaten kota ini, di kabupaten mana atau di kota mana cocoknya program mendukung B100 ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten atau kota mana, dan bagaimana strateginya Pak? Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Cukup. Baik, langsung saja silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Pembangunan B100 apa kaitannya dengan ini? Pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kalau ada singkatan, itu dipanjangkan, dijelaskan. Nanti menjadikan jawaban yang salah. Silakan operator. Baik, silakan. Boleh ditanggapi? Silakan dijelaskan Bapak, tanpa kami mengurangi waktu. Di sini tadi Pak disampaikan pemerataan keadilan. Salah satunya pemerataan keadilan pembangunan adalah dari potensi di daerah. Tadi saya sampaikan potensi di daerah itu, potensi di daerah itu ada pertanian, ada perikanan, ada industri. Yang saya tanya tadi. Baik. B35 biar jadi B100, bagaimana Pak itu? Baik, boleh dijelaskan sedikit B35 dan B100 tadi? Silakan kepada calon gubernur nomor urut 1. D35 apa Pak Bobi? Sudah aman? Sudah, silakan. D35 silakan dijelaskan. Ini bahan bakar loh Pak Edi. Ini bahan bakar bio solar, bio industri. Penggunaannya kalau B35 itu 35%, itu dari nabati. Sisanya baru itu dari sudah paham Pak? Silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Silakan langsung Bapak tanpa ada penambahan waktu, monggo. Pak Edi, langsung dijawab. Yang saya tanya B100 tadi itu apa? Itu. Oke, saya jawab. Baik. Potensi wilayah dari masing-masing kabupaten dan kota. Di situ ada peternakan. Habis. Baik. Makasih. Baik. Sekarang kami berikan harap tenang untuk hadirin semua yang ada di sini. Kita mohon kami untuk berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Silakan.
mohon izin Pak Edi, saya bukan mau menjebak, tidak Pak. Tapi seingat saya, Bapak pernah mencanangkan program ini Pak, di Sumatera Utara. Saya ingat Bapak pernah mencanangkan, boleh dilihat. Bapak pernah mencanangkan ini tentang bagaimana menghasilkan kita hilirisasi dari kelapa sawit Pak. Bagaimana mendukung program pusat dari B35 menjadi B100, semua dari nabati, ini harus bisa kita mulai dari penggunaan karena kita penghasil kelapa sawit Pak. Di daerah kita ini penghasil kelapa sawit. Dan kita harus memanfaatkan hilirisasi tersebut, hilirisasi kelapa sawit yang harus benar bisa kita mulai. Kita mulai di Sumatera Utara bukan hanya jual TBS, bukan hanya jual CPO, tapi harus banyak turunan-turunan dari kelapa sawit yang harus bisa dihasilkan. Ada industri baru, ada buka usaha, industri turunan dari kelapa sawit harus dimulai di Provinsi Sumatera Utara. Kalau tadi kaitannya untuk mengembangkan potensi daerah, daerahnya pasti akan naik Pak. Potensi daerahnya, sumber daya manusianya juga akan belajar bagaimana hilirisasi dari kelapa sawit. Bukan hanya menanamnya, memanennya, tapi juga bisa nanti membuat produk-produk turunannya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, kita berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk dapat menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya takutnya apa yang ditanya tidak mengerti. Karena itu masih banyak dikelola tentang sawit, itu dikelola dari pusat. Hilirisasi ini yang kita bikin dan masih kita rencanakan, termasuk yang namanya minyak merah. Yang sampai sekarang belum terrealisasi, belum terlaksana. Sekarang kita masih mengoptimalkan di mana di daerah peternakan, di mana di daerah perkebunan, di mana di daerah perikanan, di mana di daerah pertanian, itu semua setiap saat saya sampaikan, baik itu kepada bupati dan wali kota. Khusus sawit, benar, saya masih sangat kurang untuk itu. Karena banyak ditangani oleh pusat. Perpajakannya diambil dari pusat, sampai ratusan triliun dibawa ke pusat. Ini yang saya mengambil yang belum dikerjakan oleh pusat. Saya memprogramkan, tetapi saya belum mengoptimalkan di bidang itu. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang akan saya kelola dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon. Silakan kita berikan kesempatan yang bagi para pendukung paslon untuk berikan aplaus, apresiasi kepada kedua pasangan calon. Baik. Tadi kita sudah menyaksikan, baik harap tenang kembali. Sekali lagi harap tenang kembali. Sudah harap cukup. tenang kembali. Sudah cukup. Sekali lagi. Sudah cukup. Untuk para pasangan calon pendukung, harap tenang kembali. Baik. Tadi kita sudah menyaksikan bersama para calon gubernur saling bertanya dan saling menjawab. Di segmen berikutnya, kita akan saksikan giliran para calon wakil gubernur yang akan saling bertanya dan saling menjawab. Tetaplah bersama kami di debat publik ketiga, calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Kalian tahu tanggal 27 November itu apa? Semua orang ngomongin itu. Bingung palaku. Gini Cok, tanggal 27 November 2024 itu ada pemilihan serentak di Sumut. Oh gitu rupanya ya. Pemilihan serentak hari Rabu tanggal 27 November 2024. Betul kali Cok. Kau pastikan juga kau datang ke TPS yang ada di daerahmu. Pakai hak pilih kau itu buat milih pemimpin mana yang akan memimpin kita di Sumatera Utara ini. Woi, udah ada yang pilihan kalian? Kalau nama kalian udah ada di DPT itu.
Gini cara ngeceknya. Pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di DPT. Harap tenang. 15 detik lagi kita menuju on air. Harap tenang untuk para pendukung pasangan calon. Anda kembali di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Di sesi ini giliran calon wakil gubernur yang akan saling bertanya dan juga saling menanggapi. Di mana sekali lagi kami ingatkan kepada para hadirin, para pendukung pasangan calon untuk dapat menjaga situasi tetap aman dan juga kondusif. Kami berhak untuk membawa Anda keluar dari ruangan ini jika Anda membuat keributan. Baik, kami juga mengingatkan bagi para calon wakil gubernur bahwa pertanyaan yang dilontarkan atau disampaikan hendaknya tetap sesuai dengan subtema yang akan dipilih pada layar. Apabila terdapat singkatan, akronim maupun terminologi asing harus dijelaskan terlebih dahulu. Pada segmen ini giliran calon wakil gubernur pemberi pertanyaan akan memilih subtema pertanyaan mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan dari layar monitor yang ada di sebelah kiri, kanan, dan tengah Anda. Dan sekarang kita mulai dari calon wakil gubernur nomor urut 1 yang akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Kami persilakan. Kami persilakan untuk dapat memilih. Huruf apa yang akan dipilih? Baik, boleh berdiri. Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, silakan untuk ke podiumnya. Silakan seluruh pasangan calon untuk berdiri di podium. Pak Edi, boleh silakan berdiri. Huruf apa yang dipilih Bapak? Z. Huruf yang dipilih adalah Z, di mana isu yang diambil adalah wacana pemekaran daerah dan perluasan daerah. Kami persilakan pasangan calon untuk berdiri di podium masing-masing. Dan langsung saja kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaannya. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, wacana pemekaran di Sumatera Utara adalah keinginan beberapa wilayah. Wacana ini muncul dengan alasan pemerataan pembangunan dan akses layanan yang lebih baik untuk daerah-daerah terpencil. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran tentang kemampuan keuangan daerah dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung pemekaran tersebut. Isu ini juga memicu pro dan kontra di kalangan pimpinan dan masyarakat lokal, sehingga membutuhkan kajian mendalam dan dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai keputusan yang terbaik. Pertanyaannya, apakah langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk mengatasi tantangan terkait wacana pemekaran di beberapa wilayah di Sumatera Utara agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan akses layanan lebih baik tanpa membebani keuangan daerah dan infrastruktur yang belum memadai. Demikian. Baik, masih ada waktu, ingin ditambahkan? Sudah cukup? Cukup. Baik, silakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Kami persilakan. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik. Terima kasih. APBD Sumatera Utara lebih kurang 13 triliun. 13,5 triliun pastinya. Kita tahu 13,5 triliun ini tidak akan mampu bisa menjangkau seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Karena itu kami berharap dan mendorong terus bagaimana supaya Provinsi Sumatera Utara ini dalam rangka membangun keadilan dan pemerataan pembangunan, kita perlu meneruskan usulan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara. Tentu yang pertama, kita ingin mendorong dan juga sekaligus memperjuangkan bagaimana Kepulauan Nias menjadi provinsi di Sumatera Utara. Provinsi Tapanuli juga perlu kita mekarkan. Ini semua adalah tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan pemerataan pembangunan, keadilan dalam sektor pembangunan, dan inilah yang dirasakan
dan juga dibutuhkan oleh masyarakat kita. Karena kita sekali lagi perlu pahami 13,5 triliun ini tidak akan mampu untuk memberikan pembangunan yang rata di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Kita tahu permasalahan infrastruktur saja 3.005 km jalan Provinsi Sumatera Utara. Ini juga membutuhkan effort yang sangat kuat, yang sangat penting dan juga perlu penguatan anggaran yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Karena itu kami sangat mendorong agar ke depan nanti pemekaran di Provinsi Sumatera Utara bisa dilakukan, bisa dilaksanakan, dan sedihnya 10 tahun terakhir ini pemerintah pusat memoratorium pemekaran yang ada di Indonesia, dan ini adalah sumber dari bagaimana pemerataan ini bisa tidak terlaksana di Provinsi Sumatera Utara. Saya kira kembali kepada ini, moratorium ini harus segera dicabut untuk memberikan pemerataan pembangunan yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih. Habis, terima kasih. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, pada prinsipnya memang kami memahami adanya keinginan untuk pemekaran. Dan jika ini memang merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, terutama di kabupaten, tentu ini harus kita buat dengan mekanisme dan sistem sesuai peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini mungkin ada ditambahkan oleh Pak Gubernur, kami silakan. Dipersilakan. Baik, silakan, boleh ditambahkan. Baik, terima kasih. Kami memang sudah keliling di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. Memang ada beberapa kabupaten kota yang ingin mekar dari Sumatera Utara. Tapi yang dibilang Pak Hasan tadi, mohon maaf Pak, jangan kita jadikan pemekaran ini jadi isu-isu politik saja Pak. Karena mau meraih suara, kayak di Nias Bapak bilang tadi, gara-gara mungkin belum pernah disentuh selama 5 tahun yang lalu, biar dapat suara di sana, udahlah isu mekar di sana biar dapat suara. Nggak boleh Pak. Kalau kami nanti walaupun kalau memang untuk dimekarkan kami setuju. Tapi Provinsi Sumatera Utara harus tetap masuk. Jangan mereka mekar tapi merasa karena Provinsi Sumatera Utara tidak pernah membangun dan mereka minta mekar. Kalau mereka mau mekar boleh, tapi dengan kesan yang baik. Sudah dibangun Provinsi Sumatera Utara, sudah ada bekas pembangunannya, sudah ada monumen yang dibangun di sana, mekar silahkan. Tapi jangan mekar karena tidak diperhatikan. Baik, waktu habis. Itu nggak baik. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Sekarang saya beri kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang mengatakan ini isu politik siapa Pak Bobi? Saya tidak pernah mengatakan ini sebagai isu politik kami, tidak. Yang saya katakan adalah demi keadilan pembangunan, demi pemerataan pembangunan. Sumatera Utara perlu kita dorong untuk dimekarkan. Gak ada isu politik di sini, Pak Bobi aja yang mengatakan ini isu politik. Gak ada. Tolong ini, ya, tolong dijaga ini. Pak Bobi jangan membawa kemana-mana dulu ini. Jangan membohongi masyarakat, ya. Saya juga baru pulang dari Nias, Pak. 6 hari saya di Nias, berkeliling dari Nias Selatan sampai ke Nias Barat. Saya rasakan bersama Pak Rapidin Simbolon. Saya rasakan Nias sangat membutuhkan pemekaran demi keadilan dan pemerataan pembangunan. Bukan isu politik. Masalahnya sekarang adalah 10 tahun pemerintah pusat memoratorium, tidak lagi melaksanakan pembangunan, tidak lagi melaksanakan pemekaran yang ada di pusat. Jadi bukan di kita masalahnya. Karena itu Pak Bobi, sekali lagi saya katakan demi keadilan pembangunan, demi pemerataan pembangunan. Bukan untuk isu politik. Tolong Pak Bobi bicara yang benar, dari hati Bapak bicara. Itu saya kira poinnya. Saya kira itu poin kami. Terima kasih Pak. Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk memilih huruf subtema pertanyaan dengan kode XYZ yang ada di layar. Silakan Bapak dipilih, monggo calon wakil gubernur nomor urut 2. Baik. Tersedia X dan Z.
Baik, yang dipilih adalah huruf Z. Baik, huruf Y maksud kami. Baik, baik. Yang dipilih adalah huruf Y, penguatan iklim demokrasi. Baik, kepada calon Wakil Gubernur nomor urut 2 diharap untuk bertanya mengenai penguatan iklim demokrasi. Kami persilakan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara, silakan. Baik, demokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup lama. Namun faktanya kita rasakan, masih ada dalam hal pelaksanaan demokrasi ini, ada cawe-cawe dalam demokrasi. Tolong didengar Pak, ada cawe-cawe dalam pelaksanaan demokrasi. Dan ini bukan katanya dan bisa kita rasakan. Kita tahu ada sekian banyak aparat negara yang melakukan cawe-cawe terhadap demokrasi kita. Kita lihat mereka seharusnya kalau mau cawe-cawe jadi aja tim sukses. Uang negara yang untuk membiayai mereka, gaji mereka itu adalah untuk bagaimana menjaga demokrasi, bukan cawe-cawe dalam demokrasi. Karena itu saya minta kepada Pak Surya, tolong Pak, apa yang Bapak lakukan agar demokrasi, iklim demokrasi di Sumatera Utara ini bisa berjalan dengan jujur, dengan adil, dengan bebas, dengan rahasia tanpa ada tekanan. Ini yang dibutuhkan masyarakat Sumatera Utara saat ini. Karena ini yang kami dapatkan pertanyaan yang selalu menjadi pertanyaan bagi kami. Silakan Pak Surya, saya ingin mendengar jawaban dari Pak Surya. Masih Terima ada kasih. waktu? Baik, Cukup. Langsung kami persilakan kepada calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Harap tenang. untuk Harap tenang. menjawab. Harap tenang. Baik, silakan. Harap tenang. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik Pak Hasan, demokrasi itu memang merupakan satu alat untuk mendudukkan satu proses demokrasi di Indonesia ini untuk menentukan pemimpin. Jadi demokrasi ini boleh saja kita laksanakan secara arif dan bijaksana dan secara terbuka. Cawe-cawe ini istilah apa ini cawe-cawe? Gak ada ini Pak, ya gak ada. Bapak yang notabene adalah, tunggu dulu. Bapak yang notabene adalah dasar pemikirannya adalah paham dengan keagamaan. Bapak jangan terlalu berburuk sangka. Jangan Bapak berburuk sangka. Aparat pemerintah harus netral. Tidak ada yang netral. Kami berjalan sendiri Pak. Kami punya tim sukses. Ya, ini demokrasi. Kami boleh memakai siapa aja. Karena ini adalah merupakan hak seseorang. Jadi kami minta kepada Bapak, hal-hal yang seperti ini Bapak jangan berburuk sangka. Berburuk sangka itu adalah tidak baik. Saya pikir ini. Terima kasih. Ayo masih banyak waktu, silakan ditanggapi, ingin menambahkan. Baik Pak Pak Hasan, Cagup. ngomongin cawe-cawe tadi Pak, kami juga pernah Pak, ada yang datang ke tim kami Pak. Datang kepala kantor agama Pak. Kepala kantor agama ada yang datang nangis-nangis Pak. Karena diminta memenangkan salah satu paslon yang memang katanya ditugaskan dari Kementerian Agama untuk menjadi calon wakil gubernur. Katanya Pak, makanya. Baik. Waktu Anda habis. Terima kasih. Cukup waktunya habis. Kami serahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Baik. Kita bicara fakta. Video yang beredar di masyarakat luas. Yang di situ ada salah satu dan banyak juga di sana di Tapsel, kita sebut aja di Tapsel. Ya. Di mana di sana ada kepala desa yang mereka juga diintimidasi untuk membuat video dukungan kepada salah satu paslon. Apakah itu sesuai dengan penguatan iklim demokrasi? Jawabannya tidak. Ya, kalau Pak Bowie mengatakan kepada saya tadi itu belum terbukti, belum ada videonya. Karena itu Pak Bowie, Pak Surya, tolong ya, iklim demokrasi ini harus dimulai dari pemimpinnya. Dari kita dulu. Ya, dari pemimpinnya.
Jangan masyarakat ini kita ajari untuk mereka berdemokrasi, tapi kita tidak menjunjung substansi dan nilai demokrasi itu. Saya kira bukan itu Pak yang kita inginkan. Sekali lagi saya minta, mulailah dari pemimpinnya, mulai dari kita calon kepala daerah ini, demokrasi perlu kita buat dan perlu kita tingkatkan agar masyarakat kita menghasilkan pemimpin yang baik, pemilu yang bermartabat, masyarakat Sumatera Utara yang maju. Itu adalah sebuah substansi dan inti dari demokrasi, dan kami komit untuk mengembangkan iklim demokrasi di Sumatera Utara. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, silakan menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bapak Hasan Basri, boleh-boleh aja video itu ditayangkan. Tapi perlu Bapak catat, itu tidak ada dari pasangan Bobi Surya untuk mengkondisikan seperti itu. Tidak ada Pak, percaya. Kita masih diberikan hak politik, dipilih dan memilih. Hak politik yang dipilih itu hanya kami berempat. Sementara hak politik yang lain itu masih diberikan untuk memilih. Kalau memang ada aparat yang memang mau memilih kami, apa kami harus larang? Apa harus kami larang? Yang penting dia bukan yang kami kondisikan. Ya, itu tidak kami kondisikan. Silakan aja. Ya, karena dia punya hak politik untuk memilih. Ya, kita pun boleh dipilih. Pak Edi pun boleh dipilih. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu, Masih ada waktu, silakan. Ingin ditambahkan? Masih ada waktu? Ingin ditambahkan? Cagup atau cagupnya? Cukup, baik. Sudah cukup. Terima kasih kepada seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Boleh tetap berdiri. Sekali lagi kepada para pendukung, boleh tepuk tangan yang meriah sekarang. Tetap berdiri. Baik. Baiklah. Baik, terima kasih. Terima kasih. 5 segmen sudah kita lalui. Nanti nampaknya di segmen berikutnya para pasangan calon akan kami berikan kesempatan untuk meyakinkan kembali para pemilihnya warga Sumatera Utara dengan pernyataan penutup. Tapi usai jeda, tetaplah di sini di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Apa itu? Boleh kalau ada. Udah ada ya pilihan kalian? Kalau nama kalian udah ada di DPT itu. Gini cara ngeceknya. Pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di DPT. Kalian tahu tanggal 27 November itu apa? Semua orang ngomongin itu. Bingung palaku. Jadi gini Cok, tanggal 27 November 2024 itu ada pemilihan serentak di Sumut. Oh gitu rupanya ya. Pemilihan serentak hari Rabu tanggal 27 November 2024. Betul kali Cok. Kau pastikan juga kau datang ke TPS yang ada di daerahmu. Kau pakai hak pilih kau itu buat milih pemimpin mana yang akan memimpin kita di Sumatera Utara ini. Woi, udah ada ya pilihan kalian? Kalau nama kalian udah ada di DPT itu. Gini cara ngeceknya. Pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di DPT. Kalian tahu tanggal 27 November itu apa? Semua orang ngomongin itu. Bingung palaku. Jadi gini Cok, tanggal 27 November 2024 itu ada pemilihan serentak di Sumut. Oh gitu rupanya ya. Pemilihan serentak hari Rabu tanggal 27 November 2024. Betul kali Cok. Kau pastikan juga kau datang ke TPS yang ada di daerahmu. Pakai hak pilih kau itu buat milih pemimpin mana yang akan memimpin kita di Sumatera Utara ini.
Woi, udah ada yang pilihan kalian? Kalau nama kalian udah ada di DPT itu. Gini cara ngeceknya. Pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di DPT. Kalian tahu tanggal 27 November itu apa? Semua orang ngomongin itu. Bingung palaku. Jadi gini Cok, tanggal 27 November 2024 itu ada pemilihan serentak di Sumut. Oh gitu rupanya ya. Pemilihan serentak hari Rabu tanggal 27 November 2024. Betul kali Cok. Kau pastikan juga kau datang. Baik, kita sudah masuk segmen terakhir. Setelah ini harap Anda kembali di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Di sesi yang paling dinanti sekaligus sesi terakhir pada debat kali ini, pada sesi ini kita akan mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 untuk meyakinkan pemilihnya. Dan kesempatan pertama akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kepada Bapak Edi Rahmayadi dan Bapak Hasan Basri Sagala, waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi yang terbesar di luar Pulau Jawa. Kita punya suku, budaya, punya bahasa, punya agama, punya etnis yang sangat beragam dan sangat multi etnis. Karena itu merawat Sumatera Utara merupakan salah satu juga merawat bangsa Indonesia. Karena itu saya, Edi Rahmayadi dan juga saya Hasan Basri Sagala, kami sudah menyiapkan program-program untuk bagaimana menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, bagaimana memperjuangkan hak-hak rakyat bisa terpenuhi di masyarakat Indonesia, mengembangkan pemerataan dan juga pembangunan di masyarakat Indonesia dan terutama Sumatera Utara. Kami punya komitmen, kami punya semangat, kami punya program yang akan kami laksanakan nanti ketika kami dipilih oleh masyarakat Sumatera Utara. Yang kedua, pemimpin adalah salah satu poin yang ingin dan harus terwujud bagi masyarakat kita. Tanpa pemimpin yang punya integritas, tanpa pemimpin yang punya moral, tanpa pemimpin yang punya kemauan hati nurani yang baik kepada masyarakat, pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Kita bisa melihat sekarang begitu banyak pemimpin yang juga melakukan pembangunan karena tanpa dimulai oleh dari hati dirinya maka pembangunan tidak berjalan dengan maksimal dan bisa kita lihat secara kasat mata di mana daerah itu ada di Provinsi Sumatera Utara. Karena itu kami tidak ingin menjadi pemimpin yang demikian. Kami punya komitmen untuk membangun keberagaman, membangun kebinekaan di Sumatera Utara dan saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara nanti pada tanggal 27 November 2 menit di TPS pilih 02 untuk pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala. Kami akan 5 tahun untuk merawat Sumatera Utara dan memberikan kebaikan bagi Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu habis, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 2. Baik, terima kasih kepada para pendukung pasangan calon. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution, SEMM, dan Bapak Haji Surya, BSC. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Masyarakat Sumatera Utara yang kami cintai, debat ketiga ini penanda akan berakhirnya masa kampanye. Kami sudah mensosialisasikan gagasan dan pemikiran kami untuk membangun Sumatera Utara. Tentunya dalam masa kampanye ini kami paham, kami sadar kami punya kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu kami memohon maaf kepada Pak Edi Rahmayadi dan Pak Hasan Basri Sagala
kalau masa kampanye kami ada kesalahan dan kekhilafan kepada Pak Edi dan Pak Hasan. Dan tentunya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara apabila dalam masa kampanye ada kesalahan dan kekhilafan kami. Kami juga menghimbau kepada pendukung, pengusung, tim pemenangan, relawan Bobi Surya, di sisa masa akhir kampanye ini jangan memfitnah, jangan menjelek-jelekkan, jangan buat isu yang tidak-tidak. Musuh kita bukan antar paslon, musuh kita ini kemiskinan yang ada di Sumatera Utara. Musuh kita ini adalah infrastruktur yang belum terbangun merata. Musuh kita narkoba yang ada di Sumatera Utara. Musuh kita judi online. Kami apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur memastikan kami menjadi gubernur untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, untuk seluruh agama, untuk seluruh etnis, dan untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Kami akan bekerja berkolaborasi dengan semua stakeholder, dengan semua masyarakat Sumatera Utara. Dan izinkan kami berterima kasih kepada penyelenggara KPU Bawaslu yang sudah mempersiapkan pilkada kali ini. Terima kasih kepada masyarakat Sumatera Utara yang sudah menerima kami dalam kami sosialisasi dan kampanye. Dan terima kasih kepada Pak Edi dan Pak Hasan, gagasannya sudah mengisi masa kampanye di tahun 2024 ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Para pendukung boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pendukung nomor urut 1, silakan. Sudah cukup, terima kasih. Kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk kedua pasangan calon. Baik pemirsa, berakhir sudah debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 malam ini. Semoga ide, gagasan, dan inovasi para pasangan calon ini dapat menjadi solusi pengembangan dan pemerataan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Sumatera Utara. Pergi ke Sibolga naik sampan. Jangan lupa membeli ketan. Cakep. Kini saatnya warga Sumut menentukan pemimpin Anda 5 tahun ke depan. Cakep. Untuk itu gunakanlah hak pilih Anda pada 27 November 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, para pasangan calon dan juga tim kampanye, serta para panelis dan seluruh kru yang bertugas pada debat ketiga kali ini. Saya Aditya Nugroho dan Maria Assegaf pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Kami persilahkan kepada kedua pasangan calon untuk dapat bersalaman. Dan berfoto bersama. Silakan bergandengan tangan Pak. Bergandengan tangan boleh Bapak? Bergandengan tangan boleh Pak? Dan silakan berfoto bersama. Pilkada damai. Baik. Ini tanda pilkada damai di Sumatera Utara pada tahun 2024. Silakan diabadikan momen pada malam hari ini. Mohon izin kami hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak. Ya. Kita foto dulu, kita hitung mundur. 3. Ada yang ketinggalan Pak? Oke. Ya. Sudah bersiap, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak. Monggo. Gaya lain boleh tangan mengepal Pak Bobi, Pak Surya.